Assalamualaikum anak-anak. Insya Allah tetap semangat ya untuk belajar tema kali ini. Untuk yang tidak bisa mengikuti Zoom tadi, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang pelajaran energi alternatif. Untuk menyimaknya ya, sambil menyimak penjelasan dari Ibu, silahkan kalian bisa membuka buku paketnya halaman 94 ya. Sebelum menyimak, silahkan tulis dulu ya tugas hari ini, yaitu kalian sambil menyimak penjelasan dari Ibu, silahkan kalian tulis energi alternatif dan berasal dari manakah itu ya, sumbernya berasal dari mana. Silahkan kalau itu ditulis di buku tulis ya. Sekarang Ibu akan memulai untuk penjelasan pertama ya. Di muka bumi ini energi sangat bermanfaat dalam kehidupan kita ya. Apalagi energi listrik. Untuk menciptakan energi listrik itu ternyata tidak hanya dari minyak bumi saja ataupun yang lainnya ya. Tapi suatu saat energi listrik itu akan habis jika tidak kita temukan energi alternatif lainnya ya. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang berbagai macam energi alternatif yang dapat digunakan untuk pengganti energi yang akan habis, misalnya minyak bumi ya. Misal untuk yang pertama adalah energi yang matahari ya. Silakan, energi matahari kira-kira berasal dari mana ya sumbernya? Silakan ditulis ya. Energi matahari ini sangat murah ya, karena Allah tidak pernah meminta struk rekening ke kita ya. Tolong bayar, tidak ya. Alhamdulillah ya. Maka kita sebisa mungkin dapat memanfaatkannya dengan baik. Energi matahari ini untuk saat ini biasanya kalian bisa lihat di atas gedung-gedung perkantoran atau mungkin rumah kalian sendiri memiliki panel surya ya. Kemudian untuk yang kedua adalah energi angin ya. Angin adalah udara yang bergerak. Jika udara itu tidak bergerak, maka kita tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Misalnya ketika kita mengalami panas, suhu badan yang tinggi ya, biasanya angin sangat bermanfaat ya kan. Ketika kita sedang gerah, angin sangat bermanfaat. Kemudian itu hal yang kecil, kalian bisa menggunakannya ketika ingin bermain layang-layang. Kemudian nenek moyang kita pada zaman dahulu menggunakan perahu layar ya untuk mengarungi dari tempat satu ke tempat berikutnya ya. Itu sangat bermanfaat sekali energi angin. Sekarang yang ketiga adalah energi air. Air ini adalah air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Karena jika air menggenang itu tidak memiliki kekuatan ya, tidak memiliki energi. Air yang digunakan ini adalah air yang terus mengalir. Aliran itulah yang akan menggerakkan turbin-turbin ya untuk menghasilkan energi listrik. Kalau mungkin kalian bertanya, Ibu, kenapa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah? Kenapa tidak sebaliknya? Ya. Sekarang Ibu akan memberikan penjelasan sedikit. Kita hidup di muka bumi ya. Maka bumi kita inilah yang memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik ya. Jadi jika kalian menjatuhkan benda-benda dari atas, biasanya pasti akan jatuh ke bawah ya. Misalnya Ibu memiliki pulpen. Jika Ibu jatuhkan, pasti jatuhnya ke bawah, karena bumi kita memiliki gaya tarik ya. Seperti itu. Kemudian untuk keempatnya, energi bahan bakar bio. Energi bahan bakar bio ini berasal dari bio. Bio artinya hidup ya. Jadi berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup di sini adalah bisa hewan, bisa tumbuhan.
bukan manusia ya, hanya tumbuhan dan hewan ya. Tumbuhan yang bagaimana yang bisa digunakan sebagai alternatif energi, yaitu tumbuhan yang mengandung lemak seperti bunga matahari, kemudian tanaman jarak, kedelai, kelapa sawit ya. Semua itu menghasilkan lemak ya. Itulah yang akan digunakan untuk energi listrik. Kemudian kelima, energi panas bumi. Bumi kita ini terdiri berbagai lapisan ya, ada inti, kemudian ada lapisan berikutnya dan berikutnya. Di dalam bumi kita ini ya, di dalam lapisan-lapisan inilah memiliki panas yang sangat dahsyat ya. Maka panas inilah dengan teknologi yang canggih ya, akhirnya manusia bisa menggunakannya sebagai energi alternatif. Jadi kita tidak menggantungkan energi hanya kepada minyak bumi ya. Minyak bumi itu bisa digunakan yaitu untuk bensin, untuk aspal, kemudian untuk solar ya, dan banyak lainnya. Yang terakhir adalah gelombang laut. Gelombang laut ini bukan gelombang yang hanya kecil ya, tetapi gelombang yang menumbuk ya. Ketika gelombang menumbuk, disinilah tumbukan ini yang akan menggunakan diolah menjadi energi listrik ya, dengan teknologi yang sangat canggih juga. Tantangan buat kalian ke depan ya, generasi kalian ke depan adalah bisa menemukan kembali energi alternatif supaya berbagai alat elektronik yang kita gunakan saat ini masih bisa terpakai ya. Mungkin jangan hanya hal yang sepele bisa kalian lakukan adalah kita harus menghemat energi listrik. Misalnya sekarang sudah pagi nih, maka kalian boleh mematikan listrik di luar, di teras. Kemudian ketika kalian sedang belajar ya, kalian bisa mematikan dulu TV, mematikan dulu komputer ya, karena sedang menggunakan HP seperti itu. Tidak semua digunakan ya. Kemudian kulkas tidak dibuka tutup terus supaya suhu yang di dalam kulkas itu tetap terjaga terus ya. Jadi digunakan secara sesuai dengan kebutuhan, tidak dibuka tutup ya kulkas seperti itu. Sekarang selain tadi kalian tugasnya menulis energi alternatif dan sumber air, bersumber dari manakah itu. Tugas kedua adalah kalian silakan mengisi tabel yang ada di halaman 90 berapa ya, coba nanti lihat ya. Itu silakan diisi. Isilah dengan energi alternatif apa saja yang tadi Ibu sudah jelaskan. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan.